Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Ingkang sangat kula hormati Ibu Nyai Hajah Zakiah Miskiyah, Imam Yahya, sedanten para putra-putra Gus Imam, wonten Gus Reza, Gus Iim, Gus Nabil, Gus Izul, Habib Muhammad Al-Habsyi, Gus Kawula Kiai Haji Abdul Rauf Maimun Zubair, ingkang kula hormati, para santri yang sangat kami cintai. Ini semoga saya jadi wali penuh. Karena malam ini malam yang saya benar-benar tawaduk. Tawaduk itu sopan sekali karena diatur-atur ya mau. Didolimi juga mau. Jadi ini benar-benar malam yang spesial bagi saya karena saya ini kalau di Rembang termasuk sudah kiai. Di sini dengan semudahnya diatur-atur, diberi gelar yang paling tidak saya suka. Karena saya memang nggak pernah ingin terkenal, ingin viral, tapi itu Allah yang menghendaki, bukan Gus Reza. Jadi kalau protes saya ya protes sama Allah Subhanahu wa taala kira-kira. Tapi begini, sebetulnya kita ini punya hubungan rahim ilmu. Saya akan matur serius sekitar 15 menit, guyon 10 menit, setelah itu selesai. Secara kesanatan ilmu, Lirboyo itu kita tahu guru saya Al-Alim Al-Alamah Kiai Haji Maimun Zubair dulu itu ngaji di sini di Mbah Manap, di Mbah Karim. Dari keunikan ngaji itu adalah ketika Mbah Mun ngaji sama Mbah Zubair Syudzurul Zahab, itu Finnahwi karangan Ibnu Hisham, itu hanya separuh. Delalah pas kesini, padahal Mbah Zubair sama Mbah Manap itu tidak wi'anan. Itu delalah Mbah Manap itu meneruskan persis batas akhir yang diakhiri Mbah Zubair. Jadi tidak ngulang lagi, diteruskan. Kenapa tidak diulang? Karena bacaannya Mbah Zubair ini sudah benar. Gitu. Sehingga Mbah Karim tinggal meneruskan bacaan yang pernah dibacakan siapa? Mbah Zubair. Ini termasuk wa min karomatihi, termasuk keramatnya Mbah Karim. Saya tidak tanya apa Gus Reza keramat seperti itu. Karena saya yakin ya pasti keramat. Orang punya anak buah yang macam-macam itu pasti keramat. Tadi cocokan sama saya punya anak buah waria itu bagus. Karena itu persis sanad keilmuan kita. Bapak saya itu pernah cerita ke saya, hormat sama orang macam-macam. Kalau ditanya orang, Pak Yai, wong ngono kok mbok kancani, sing gelem dadi ngono iku ya sapa? Ternyata ilmu itu ditemuk Gus Reza. Artinya secara sanad keguruan seperti itu. Dulu Mbah Makhrus ngaji sama namanya Kiai Haji Khalil Harun. Itu masih pernah mbah sama Mbah Maimun karena ya dari keluarga sarang. Kemudian Gus Imam ya pernah ngaji sama Mbah Mun di Sarang. Di antara guru-gurunya ya termasuk keluarga besar saya. Saya masih ingat betapa fanatiknya Mbah Mun sama Sarang. Ini saya belum pernah cerita Gus Reza, langsung cerita di depan umum. Biar tadi makdannya itu harga karunnya itu langsung dibagi. Seperlima tadi. Itu Mbah Mun itu saya masih ingat. Anak putuku senajan to sak wulan kudu tahu ngaji ning Lirboyo. Saya kelas 1 aliyah, saya masih ingat disuruh nemanin Gus Kamil putra Mbah Mun yang pertama dari ibunya Mas Tiah. Itu disuruh pasaran ke sini. Dan saking takzimnya Mbah Mun saya masih ingat. Itu ngasih bisaroh bentuk hadiah takzim sama zaman itu Mbah Idris, Yai Anwar, Mbah Imam, Gus Imam. Itu diamplopi sendiri. Saya masih ingat pas itu diisi 25.000. Ketika itu makan 1 bulan baru 13.000. Jadi kalau 25.000 itu ya kira-kira bisa makan 2 bulan. Itu diamplopin sendiri. Disuruh nganturkan Mbah Idris, Mbah Anwar, Mbah Imam, sama Gus Kafabi, sama Gus Maksum namanya. Jadi saya pernah pasanan di sini. Saya tidak tahu apa ini sudah mewujud apa belum. Tapi karena saya itu niatin nemani Gus Kamil, saya itu tidak pernah ngaji. Ingat saya dalam 1 bulan itu ngaji 2 kali. Tahun berapa itu? Lupa tahunnya karena wali tidak boleh nginget-nginget tahun.
pokoknya kelas 1 aliyah. Nah pas itu Gus Imam tuh baca kalau nggak salah Jurumiyah kalau habis subuh. Nah kita ini santri sarang yang seringnya habis subuh itu tidur. Jadi dalam 1 bulan hanya ngaji 2 kali. Tak pikir hanya saya, ternyata Gus Kamil juga sama. Pas itu ngaji itu bab tamyiz, saya masih ingat bab tamyiz. Saya sudah termasuk pinter Gus, sudah pinter. Karena saya sudah aliyah. Tapi saya tetap ngaji karena ingin dapat barokahnya Gus Imam pasangan. Karena memang disuruh Mbah Mun. Anak putuku senajan 1 bulan harus pernah ngaji si Lirboyo. Bulan Ramadan berikutnya Gus Ghafur. Yang saya paling mengenang dari ngajinya Gus Imam bilang gini pas bab tamyiz. Pokoknya tamyiz itu gampang. Mestinya kan al-ismu, al-mansubu, terus al-mufassiru Imam bahama minal dawat ya. Ini mau sialah kok malu. Dawat apa ya? Dawat ya sudah itu benar. Yakin sekali. Karena masih jurumiyah. Nanti kalau sudah khudori mungkin ngeper. Kemarin cocokan nasab sama saya. Jatuhnya juga saya kalah lagi. Disuruh manggil Lek. Iya Gus. Iya. Saya ini paman sampean Gus. Bener-bener nasib ya, ini nasib. Makanya beliau ini mau diatur karena selain nasabnya juga ponakan saya beliau ini. Tapi selain itu juga ad-dhaif kal mayyit. Tamu itu koyok mayit Gus. Walaupun toh ada orang yang bilang tamu itu adalah raja. Iya, rojo sing dadi mayit itu. Kok ada Gus seperti ini tuh saya juga. Kok ada loh. Saya masih ingat Gus Imam tuh lucu sekali. Cuma lucunya lebih benar ketimbang putranya, urusan ilmu. Urusan ilmu. Itu kalau baca tamyiz, tamyiz itu gampang. Beliau enggak pakai takrif atau definisi yang ada di Jurumiyah. Aku agermuni apa nih? Ya berarti tamyiz. Setelah itu saya pulang ke kamar. Kamar saya di baratnya dalamnya Gus Kafabi. Kan ada kamar madhep timur. Utaranya musola persis. Dulu ada kamar menghadap timur. Saya di situ. Tiap malam tuh nyewa sepeda ontel, kalau nggak salah harganya 25 rupiah atau berapa? 25 terus ke Doho. Nyetel radio. Jadi kalau malam tuh nyetel radio di Doho. Ya sudah kegiatannya gitu. Tapi saya ya Islami sering ngaji di Bakarim. Mungkin sering saya di Bangku Seri pas itu loh ya. Ngaji di Bakarim. Akhirnya dalam 1 bulan itu saya pasanan. Pas tanggal 21 pulang karena Gus Kamil itu putrane Mbah Mun, semua kiai sini nyangoni Gus Kamil. Yang lucu dari itu begini, Gus Kamil tanya, "Mau gak muni gua abah ya mboten ya wis dinekno ae." Hanya tadi beliau gak bilang untuk abah tuh mboten ya berarti sing jajan ae gitu. Karena yang dari Mbah Mun ke kita itu jelas ini untuk ini itu. Sehingga kita ndak berani make. Saman komanan Gus. Tadi humus tadi apa seperlima tadi. Gak sulus ya. Ndak ini cerita ilmu, enggak berapa tadi? Sulus. Biar jenengan tahu bahwa sanad saya dengan Gus Reza ini zuriyatam ba'duha mim ba'd. Apalagi sekarang Gus Iim ini tadi cerita-cerita ke saya dapat generasi keempat dari Kiai Mahfud. Jadi istrinya Gus Iim binti Kharir bin Muhammad bin Mahfud. Mbah Mahfud itu tokoh yang sangat-sangat diidolakan oleh Mbah Maimun Zubair. Karena ketika ada Alfiyatus Sirahnya Imam Suyuti, itu tidak ada yang bisa mensarai. Sampai datang seorang termas. Kalau beliau mungkin tidak bilang orang termas, mbahnya istri saya. Gitu. Karena kalau termas beliau nggak keren, itu mbahnya istri saya. Jadi kalau nggak ngandalkan diri sendiri, ngandalkan istrinya. Nah, itu enggak masalah, seperti itu juga masalah. Allah itu baik. Keramat gandul karo bojone. Iya, keramat gandul. Keramat gandul karo bojone. Muga-muga keramate tetep aja sampai cuman gandul tok. Jadi keramat seperti itu boleh, ngandalkan orang lain, istri, teman itu boleh.
Saya punya sanad mutasil tentang keluarga kita. Tadi zuriyatam ba'duha min ba'd. Tadi Gus Reza cerita Gus Imam dulu ya pernah ngaji sama pernah Pak D saya, pernah keluarga saya. Saya juga pernah ngaji. Ya tadi nderek Gus Kamil, tapi itu tadi saya hanya pernah ngaji 2 kali. Bukan karena apa-apa, kebetulan meleke hanya 2 kali, Gus. Karena kalau habis subuh itu tidur, kalau malam nyewa ontel ke Doho. Sama Gus Kamil itu. Tapi alhamdulillah itu menjadi saya membekas sekali dengan Pondok Lirboyo karena Mbah Mun saking cintanya anakku mbuh sakwulan lah harus pernah ngaji di Lirboyo. Terus beliau katanya dulu pernah ingin di antara rencana pernah mau jadi mantu Lirboyo tapi Allah menghendaki tidak. Terus beliau ngendikan sekarang wis tak kafaroi katanya karena Gus Raub jadi mantu Lirboyo, Gus Roji jadi mantu Lirboyo. Saya tidak akan ngafaroi Gus Reza karena baru punya anak kecil tadi itu terlalu jadi bingung nanti itu. Saya teruskan menyangkut sanad-sanad ilmu. Kiai Mahfud Termas itu yang nulis Hasyatut Turmusi. Kalau sini bacanya Tarmasi atau Turmusi umumnya? Tarmasi atau Turmusi? Ya, Turmusi. Ada yang baca apa? Tarmasi. Karena nasibnya nama ajam itu kasihan. Ada orang itu namanya Tirmidzi, yang satu Turmuzi, yang satu Tarmizi. Ada Tarmizi. Ustukhri juga sama, enggak? Ustukhri, Istokhri. Apa? Ya itu ya. Kan bebas itu Gus bacanya. Ajam kan bebas. Iya, makanya kaidahnya ajamiyun fasna bihi masyita. Ya, Sibro Milisi. Kalau sini bacanya apa? Sibro Malisi. Sibro Malisi. Kalau ada kiai yang baca Sibro Milisi. Ada yang baca Sibro Mulusi. Ini aslinya yang mancing ini Gus Bahak, bukan saya ini. Beliau ini Masya Allah luar biasa dalam pancingan sehingga saya terpancing oleh beliau. Jadi nasibnya kumpul dengan orang yang alim ini ya jadinya ya seperti ini. Ya, saya teruskan ini yang serius ya. Saya ini karena saya ini sudah tidak dapat cucu zuriyahnya Kiai Makhrus, tapi saya dapat warisannya. Karena sebagian cerita-cerita keramatnya keluarga Lirboyo yang termasuk santri sering diceritani keramatnya Mbah Manap itu saya. Termasuk ya tentu banyak yang diceritain. Keramatnya Mbah Makhrus. Masyhur itu Mbah Makhrus. Kacang hijau sudah dipasukan. Sebenarnya saya mau minta ijazah sama Gus Rizal, tapi potongannya kok tidak iso. Jadi saya, tapi nanti setelah ada alamat. Saya siap Gus, bukan ijazah, lebih dari ijazah, ijabsah. Nanti kalau sudah ada indikasi bisa, saya pasti minta ijazah. Dan semenjak itu saya sudah tidak berani gojlok, karena berarti guru saya. Tapi saya nanti nunggu istikharah dulu tadi, apa bisa apa enggak gitu. Nah kebetulan saya ini adalah turunan ke-8 dari orang yang bernama Soleh bin Asnawi Sepuh. Itu gurunya Mbah Soleh Darat. Mbah Mahfud dulu pernah ngaji Mbah Soleh Darat, tafsir Jalalain 2 kali. Dulu Mbah Soleh Darat ngaji sama yang Mbah Soleh bin Asnawi Sepuh. Itu ngajinya juga tafsir Jalalain. Dan beliau cara ngaji itu detail sekali. Ini sekaligus apa ya? Saya bilang tamparan kok tidak sopan. Ini peringatan keras bagi yang pernah cucu ini, pernah cicit tadi. Beliau kalau ngaji ditulis hadartu indahu tafsirul jalalain marratan. Jadi sebagian ditulis kalau di Al-Mustafid 5 alam minal asanid khatamtu indahu tafsirul jalalain marratan. Ditulis bitamamiyah, sempurna. Saya ngaji beliau 2 kali khatam sempurna. Jadi lebih dari 2 kali itu Mas. Iya, terus gak jeblong-jeblong gitu. Kalau ini enggak moto sama terus untuk ijazah. Dan beliau ketika ngaji Sayyid Abi Bakar Sato. Beliau istinad fil fikhi itu namanya sama Sayyid Abi Bakar Sato. Itu beliau ngendikan saya ngaji Bukhari bab ini sampai ini, yang enggak menangi ini. Kemudian ini tak tambal sendiri. Ini mbah-mbahnya istrinya siapa ini? Gus Iim. Ini temannya adik saya satu kelas, tak tanya tadi, lebih beling mana gak tahu Gus katanya. Lebih beling saya Gus. Ya, karena sekarang tawaduk ini lebih beling itu supaya dianggap wali karena tawaduk itu. Jadi gak jelas sekarang. Makanya saya sering ngomong seenaknya itu karena gitu. Yang tawaduk pun tidak jaminan lebih sopan.
Jadi tawaduk untuk diakui baik. Jadi repot. Ngeles itu gitu ya. Ngeles ya. Khela ya. Mbah Mahfud itu ngaji lama sekali sama Said Abi Bakar Sato. Sampai beliau kecakamannya. Saya ini tahadus binikmah. Kalau baca Khasyiatut Turmusi itu enggak tahu bedanya dengan I'anatut Thalibin. Saking persisnya ibaratnya Mbah Mahfud itu persis seperti malakah yang dipunyai Said Abi Bakar Sato, yaitu Sahibul I'anah. Nah, Said Abi Bakar Sato itu punya kakak kandung sekaligus gurunya karena barep sama rujuk. Namanya Said Umar Sato. Said Umar Sato itu gurunya Mbah Ahmad bin Syu'aib, mbahnya Mbah Mun. Jadi dulu Mbah Ahmad itu ngaji sama Said Umar Sato. Said Umar Sato itu diantara khas pengajarannya adalah hanya mau ngajar kitab yang bisa dihafalkan. Al-Mutun, sehingga meskipun nadzuman atau matan dihafalkan. Makanya terus ada muhafadzah di Indonesia karena sanad dari Said Umar itu santri harus menghafalkan. Yang menjadi beda dan masalah itu era Gus Reza, hafalan itu untuk naik kelas. Dulu ndak, hafalan itu hafalan saja untuk jadi orang alim. Sekarang untuk naik kelas. Sehingga saya sering digojlok. Saya ini masih hafal Jurumiyah, hafal Imriti. Saya itu masih banyak hafalan. Itu sering digojlok sama teman-teman. Gus Bak dulu ngaji pasti gak setor. Buktinya apa? Hafalannya masih. Kalau kita jadi saya malah yang masih hafal malah dianggap satu kesalahan. Saya sampai sekarang masih hafal Alfiyah, Jurumiyah, tapi malah disalahin sama temen. Pasti dulu gak setor. Buktinya masih katanya. Nah, yang benar yang lupa-lupa itu karena sudah setorkan. Memang bahasa setor itu salah. Wong ilmu kok disetorkan. Ya hilang makanya saya kadang itu yang benar siapa gitu. Saya itu pembela santri bodoh, saya berkali-kali bilang itu. Ternyata yang nggak hafal sama yang hafal itu pinter yang nggak hafal karena sudah disetorkan. Saya itu punya teman musyawarah mu'in. Saya dulu itu Rois Mu'in. Itu nggak pernah menang sama santri paling diem terus. Ketika tak tanya, kenapa kamu tidak jawab? Sakjane aku iso Gus, cuma tawaduk mbek jenengan. Monggo jenengan. Itu sampai sekarang dia jadi kiai. Tiap ada muskilat yang SMS saya, Gus ini dijawab. Sakjane kula nggih saged tapi kepengen tawaduk. Itu saya itu ya mangkel ya. Mau mangkel tuh dia tawaduk, mau husnudzon kayaknya goblok betul. Jadi saya nanti mau konsultasi sama Gus Iim, Gus Reza, cara menghadapi kiai kayak itu gimana? Jadi mau dibenci itu tawaduk, mau diyakini tawaduk kayaknya memang ndak bisa. Terus saya teruskan tentang Mbah Mahfud. Jadi guru-guru kita ini zuriyatam ba'duha mim. Saya sampai sekarang ngaji di Pondok Damaran, itu pondoknya generasi ke-7-8. Itu juga mbah-mbahnya keluarga mana? Gedongan ya? Gedongan. Ya dari Nyai. Itu dulu tuh luar biasa. Zaman itu sudah ngarang kitab. Jadi Mbak Raden Asnawi yang terkenal itu termasuk pendiri NU itu masih cicit dari Kiai Haji Asnawi Sepuh. Kiai Haji Asnawi Sepuh itu punya anak namanya Soleh, itu gurunya Mbah Soleh Darat. Jadi itu saya mbah ke-7 kalau ke-8 dari beliau. Jadi semua saya Gus Reza, Gus-gus di sini itu zuriyatam ba'duha mim. Nah, ciri zuriyah sing mardiyah indawa yang diridani Allah itu adalah karakter ajdatnya, karakter leluhurnya itu terjaga. Makanya Nabi Yusuf mengatakan wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Saya ngikuti jejak leluhur-leluhur kami. Beliau menyebut mulai Ibrahim, Ishak, Yakub. Ciri utama leluhur itu adalah maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Saya tidak akan melakukan syirik kepada Allah. Makanya ketika saya dulu belum hafal Quran, itu bapak hanya ngendikan begini, hak, kowe kudu ngapal Quran, kowe nak rapal, lu kepaten obor. Artinya misalnya mbah kita bisa baca Khasyiatut Turmusi, anaknya bisa, cucunya bisa. Ini cicitnya mau tidak bisa itu malu karena bapaknya bisa. Sekali bapaknya tidak bisa, anaknya ini punya alasan, bapak aja tidak bisa. Ini bukan nyindir, perintah. Ya, saya ini bukan nyindir, tapi apa? Perintah. Siap 86. Siap 86.
Jadi kalau saya tidak hafal Quran, bapak saya itu hafal Quran, bapak saya, buyut saya itu hafal Quran. Itu sekali saya tidak hafal, maka anak saya punya alasan tidak hafal karena bapaknya tidak hafal. Untuk supaya anak ini tidak punya alasan, bapak ini harus jaga tradisi itu. Wattaba'tu millata abai. Jadi kalau Gus Riza bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, anaknya itu bisa Mandarin nanti. Karena sanad ini harus musalsal. Saya bayangkan orang itu tidak akan bakas Mbah Zubair, andaikan Mbah Mun tidak sealim itu. Pasti bisa saja Mbah Zubair itu nasya mansia, dilupakan. Andaikan Kiai Makhrus, Gus Imam, Kiai Makhrus tidak seperti ini, maka orang juga tidak bakas Mbah Karim. Sampai Mbah Karim dihormati sedemikian rupa karena zuriyahnya meneruskan tradisi beliau sampai seperti ini, yaitu mengkhidmati para santri. Sekali Gus Reza dagangan. Wis dagangan ya. Wis. Apalagi dagangan sarung BHS. Itu sudah masalah ya. Makanya saya alhamdulillah menjadi masalah, itu peringatan. Memang itu enggak wilayahnya. Jadi zurriyatam ba'duha mim. Sekali karakter ini hilang, maka akan hilang seterusnya. Saya punya pengalaman agak rohani, nanti bisa ditasih Gus Riza. Nanti setelah saya, beliau tak beri hak ngendikan karena paman tadi. Kalau kita punya mbah alim alamah, bapaknya alim alamah, kemudian kita ini dagangan, terus itu ngalor ngidul, orang akan ngira bapak kita seperti itu. Karena teori orang Jawa, kacang ora adoh songkolan jarang. Jadi yang menstatuskan para leluhur kita adalah kita. Sekali kita ini meleset, tadi kata Gus Reza yang asyaki tadi ya, asyaki adalah orang yang keluar dari rel mbah-mbahnya. Maka status kembahnya akan hilang. Makanya banyak orang alim alamah, kemudian di era cucu sudah tidak diziarahi karena cucunya mengharamkan ziarah. Dan itu banyak sekali. Jangan-jangan mbah-mbahnya bisa baca Ikhya, cucu-cucunya tidak bisa, terus bilang, "Wong penting tuh ilmu modern. Ilmu itu tidak penting." Akhirnya ya sudah, orang lupa lagi. Karena mbahnya sudah tidak dikholi, tidak dikenang. Itu yang paling bahaya dalam status zuriyah. Sehingga Nabi Ibrahim itu diselamatkan oleh Allah, yaitu dengan mengutus Nabi Muhammad SAW, yang beliau adalah min khalisi sulalati Ibrahim al-Khalil. Sehingga Nabi Muhammad yang meluruskan itu. Enggak benar kalau Ibrahim adalah Yahudi. Karena Yahudi itu adalah marga atau aliran atau milah, terserah, karena itu ada perdebatan. Setelah Ibrahim jauh, yaitu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ketika Rasulullah debat terbuka dengan pakar-pakar Yahudi, orang-orang Yahudi bilang, Ibrahim itu Yahudi ya? Terus Allah memberi firman kepada Rasulullah SAW, ha antum haula'i hajastum fima lakum bi ilm falimatu hajuna fima laysa lakum bi ilm. Ini perdebatan sudah tidak fair, tidak objektif. Saya, kata Nabi Muhammad, berdebat secara ilmiah bahwa Ibrahim tidak mungkin Yahudi, pengikut Yahuda maksudnya. Tapi kamu berdebat secara sangat tidak ilmiah karena kamu mengatakan Ibrahim pengikut Yahudi dari Yahuda. Kenapa tidak ilmiah? Itu sama dengan mengatakan Mbah Manap itu pengagum Gus Reza. Itu kan salah besar. Kan Ibrahim itu kan Yahuda bin Yakub bin Ibrahim. Itu sama dengan misalnya mengatakan Pak Karno itu pengagum Puan Maharani. Itu kan kacau. Mbah Hasyim pengagum Mbak Yeni. Itu kan kacau. Artinya apa? Ketika Yahuda menamakan diri atau mencatut Ibrahim dikatakan Yahudiyah, pengikut Yahudiyah, itu enggak ilmiah sekali. Karena Ibrahim generasinya jauh sebelum Yahuda. Makanya lamim ba'di. Padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah Ibrahim. Bagaimana mungkin di kepalanya di masjid, kakinya menyentuh sinagog. Yang Nabi Yusuf malah hampir semuanya di sinagog. Yang parah Yakub semuanya di sinagog. Karena Yakobus tadi. Artinya gini, saya dulu sebagai pengkaji tafsir, itu ya iskal itu janggal. Maka anak Ibrahimu Yahudiyah wala Nasroniyah. Ibrahim itu tidak Yahudi ya tidak Nasrani. Itu kan satu pujian yang sangat aneh. Itu kan sama dengan mengatakan Bahak itu ya ora PKI, ya ora komunis, itu kan aneh. Masa Ibrahim Khalilur Rahman hanya distatuskan ya tidak Yahudi, tidak Nasrani.
Tapi setelah saya ke makom beliau, ternyata ada artefak fisik atau suasana fisik yang beliau bisa saja dianggap Yahudi karena makamnya di sinagog. Sama, andai kan Mbah Karim tidak punya cucu-cucu kayak Gus Imam, kayak Gus Reza. Terus makamnya nyuwun sewu gak kerumat. Makamnya Mbah Zubair misalnya gak kerumat. Orang akan mengatakan tuh makom awam. Sehingga ndak ingin menelah dan jadi putu ya berat. Mulane jenengan dongakno. Nggih, kula suwun sekali-kali kula ngomong serius niki dongakno. Nah kula mboten perlu dongakno, gak ono ponakan dongakno paman. Tapi saya berkeinginan paman saya ala siratim mustaqim. Jadi semua yang saya ceritakan tadi menyangkut qadhi misalnya. Sanad jadi qadhi itu ya semuanya seperti yang diceritakan Gus Reza, hakimnya itu bingung. Karena memutuskan ini tanah milik siapa, harta karun. Dulu kamu kira Nabi Sulaiman itu serius ya enggak, beliau itu rileks. Tapi kalau punya keputusan itu jitu, ada dua perempuan. Ya sebut saja dalam tafsir-tafsir misalnya Soghirah sama Gabirah. Sama punya anak kecil ya, karena masih keluarga anaknya itu mirip. Kemudian anak yang satu itu dimakan serigala. Hilang. Dimakan serigala, terus lapor ke Nabi Dawud. Karena yang meyakinkan itu yang satu, diputuskan ini milik kamu, misalnya milik yang adiknya. Ketika keluar dari situ, ketemu Nabi Sulaiman. Kalau saya hakimnya, maka keputusannya tidak seperti itu. Nabi Sulaiman pas itu umurnya 13 tahun. Akhirnya dipanggil sama Nabi Dawud. Ya sudah putuskan kamu. Nabi Sulaiman ngambil pedang atau pisau. Ya sudah tak bagi dua. Nanti separuhan kata. Jadi Nabi Sulaiman itu ya suka humor. Masa anak mau dibagi dua nanti separuhan. Terus yang histeris nangis itu yang besar, yang mbaknya. Yang kecil tenang-tenang saja. Akhirnya sama Nabi Sulaiman diputuskan dikasihkan yang nangis histeris. Ditanya sama yang kecil, kenapa kamu putuskan milik mbak saya? Ora ono wong anak apa dipotong kok tenang-tenang wae. Jadi kelihatannya rileks, tapi dari basis ilmu yang luar biasa. Kalau kamu betul merasa sebagai itu anak kamu, pasti kamu histeris. Akhirnya dikasihkan yang besar. Jadi tidak semua nabi itu kalau memutuskan serius, Nabi Sulaiman itu rileks. Ya tapi tentu tidak kayak Gus Rizal, lebih benar gitu kan. Nabi itu lebih benar. Suatu saat ada lagi perempuan cantik itu diperkosa 4 tokoh. Jangan teruskan tokoh agama nanti sensitif. Tokoh gitu saja. Memang tokoh ini orang terpandang. Setelah hamil, si 4 orang tersangka ini bilang bahwa yang menghamil itu anjing. Karena zaman itu zaman yang mungkin diktatorial ya. Ya sudah diam gitu saja. Singkat cerita dilaporkan ke Nabi Dawud bahwa ada peristiwa gini-gini terduga adalah anjing. Nabi Dawud ya tenang saja, enggak ngerespon. Karena biasalah wali itu kan tukang husnudzon. Nabi Dawud itu gayanya Nabi, gaya ala wali, jadi gampang husnudzon. Kalau Nabi Sulaiman enggak. Jadi sistem reskrim itu harus matur nuwun sama Nabi Sulaiman. Orang 4 ini dipanggil. Manggilnya satu-satu. Kamu tahu kalau itu yang merkosa anjing? Ya, tahu saya. Anjingnya warnanya apa? Hitam. Sudah kamu keluar. Keluar tidak dipertemukan sama yang 3. Terus yang 1 dipanggil lagi. Yang merkosa apa? Anjing. Warnanya apa? Merah. Dipisah lagi. Sampai akhirnya 4 orang itu jawabnya warnanya beda-beda. Mungkin ada kebiasaan, mungkin ada yang bilang pink, tapi nggak ada anjing pink. Akhirnya setelah semua dipertemukan bareng-bareng. Kamu tadi bilang apa? Hitam. Kamu tadi bilang apa? Merah. Kamu tadi bilang apa? Berarti padahal kamu semua bersaksi bersama bahwa orang itu peratita tadi diperkosa anjing. Tapi ternyata warnanya anjing beda. Terus akhirnya Nabi Sulaiman bilang, anjingnya ya kamu itu. Akhirnya mereka ngaku sebagai apa? Pemerkosa. Makanya dalam masalah Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman itu Allah luar biasa mensifatinya. Nabi Dawud punya keramat, punya mukjizat. Kalau beliau baca tasbih, itu gunung dan burung-burung ikut baca apa? Tasbih. Semuanya ikut baca tasbih. Yusabbihuna bil asyi wal isyraq wa tayra mahsyurah kullu lahu awwab. Tapi orang tuh kalau suka wiridan biasanya intelijensinya itu agak gimana gitu. Enggak usah diterangkan nanti sensitif. Akhirnya Allah ngakui, fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma.
Jadi kalau masalah ilmu detail itu fafahamnaha Sulaiman. Kecerdasan untuk bikin keputusan itu masih cerdas Nabi Sulaiman. Tapi kalau wiridannya itu bagus Nabi Daud. Jadi makanya orang ini enggak sempurna ya. Ada yang suka wiridan, ada. Makanya saat tadi itu kaget Gus Im bilang, ketua pondoknya di Istighori Gus Riza. Itu saya tenane gitu. Maksudnya itu saking adabnya muji masnya apa gimana, saya itu sampai sekarang nggak paham itu. Tapi yang jelas yang diangkat tadi jangan GR kalau itu hasil istikharah. Karena saya tidak bisa yakin itu. Ya tidak bisa memaksa husnudzon. Nanti kalau di ruang dalam mau tanya istikharah betul apa enggak. Tapi yang jelas tadi. Nah, kita ini alhamdulillah guru-guru kita itu wiridannya ya jalan, dan alhamdulillah santri-santri kalau kiainya wiridan ya bubar separuh, itu bagus. Saya bukan mengajarkan tapi itu bagus. Kata di Jagungan sama Gus Iim, pantangannya ahlul ilmi adalah tidak boleh melakukan ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Saya itu mondok sarang tuh lama sekali. Itu Mbah Mun yang imami, itu yang bubar ya separuh lebih. Mbah Mun ya senyum-senyum saja. Ketika ada kiai tanya, "Mbah kok mboten jenengan wajib no wiridan?" Ora oleh ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Nah, santri-santri tahu kalau itu tidak wajib. Wah, hilang. Oh iya, pimpinannya. Jadi konstitusinya ahlul ilm itu beda. Takhrimu malam yakhrum itu ya kriminal, ijabu malam yajib juga kriminal. Bahkan di Habib Abdullah bin Husain bin Thohir itu dikategorikan dosa besar. Makanya pondok-pondok ilm itu enggak berani wajibkan santrinya wiridan karena takut ijabu malam yajib. Akhirnya keterusan, bersolat langsung ngopi, bualenin. Kadang rokoknya orang dipateni, bersolat salam langsung. Eling rokoknya. Jadi kita ini sengawur-ngawur kita karena sebagai ahlul ilm itu masih benar. Ngawur saja benar, apalagi pas benar. Karena memang sanad ya, saya ulang lagi. Sanad ahlul ilmi itu beda, khas. Sehingga kadang orang-orang yang di luaran sana, jangan bilang kubu sebelah, pokoknya di luaran sana, nanti jadi sensitif. Saya itu pernah ditanya satu pertanyaan sangat ekstrim. Ini karena ada paman saya, nanti tak mintakan jawab. Itu sangat sensitif. Yaitu orang-orang kota pernah tanya saya, Pak Bahak, kenapa ada hadis mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in sarqa. Itu kan ekstrim. Kok kayak Islam itu membolehkan zina? Karena yang pernah zina pun asal melafadzkan la ilaha illallah pasti dakhalal jannah. Saya kebetulan pas itu ya kok pas pinter Gus Riza. Jadi ya bisa jawab. Terus saya bilang gini, justru saya bilang hadis itu menunjukkan satu kaidah ilmiah yang luar biasa, yaitu kebenaran yang absolut itu tidak boleh terganggu oleh perilaku sosial. Misalnya saya ditanya 1 tambah 1, pasti tak jawab 2. Lonte ya jawab 2, maling ya jawab 2, koruptor ya jawab 2. Karena kebenaran absolut itu tidak boleh diganggu oleh status sosial. Sehingga orang yang pernah zina pun melafadzkan 1 tambah 1 2 ya sah. Yang ketua wali juga sah, wali biasa ya sah, setengah wali juga sah. Karena kebenaran absolut adalah kebenaran yang siapapun pasti mengatakan demikian. Yang ketangkap KPK ya bilang 1 tambah 1 2, KPK-nya bilang 1 tambah 1. Nah, eksistensi bahwa Allah sebagai Tuhan itu eksistensi yang absolut. Sehingga harus sah meskipun dikatakan orang yang pernah zina. Akhirnya saking keramatnya Gus, terus nganggep pulau guru nih, terus ngaji sama saya sampai sekarang. Nah, saya berharap produk-produk Al-Makhrusiyah itu sampai seperti itu. Jadi ada saat di mana kita maknani wa in zana ini bukan urusan melegalkan zina atau menganggap biasa zina, enggak. Tentu zina itu sangat buruk. Innahu kana fahisyah wa sa'a sabila, buruk sekali. Tapi ada konteks di mana absolutisme kebenaran itu tidak bersyarat apapun. Sehingga orang yang kafir puluhan tahun, mungkin ratusan tahun, ketika melafadzkan la ilaha illallah berarti sudah sah menjadi muslim. Karena kalimat ini adalah kalimat yang orang kafir dengan kalimat itu menjadi muslim.
Sebab itu kita pasti menolak faham takfiri. Faham yang mudah mengkafirkan orang lain. Karena logikanya gampang. Wong kalimat ini yang kafir saja menjadi muslim. Lagi sing tukang wiridan la ilaha illallah malah dianggap kafir. Iku tahu mikir, tahu ora kan kira-kira seperti itu. Jadi ya sekali-kali so serius ben pamane bangga ponakane alim. Jadi saya terpaksa ngetokno alim saya ben paman bangga gitu. Ponakanku ya alim pemeneh pamane. Jadi ini rileks ya. Jadi saya mohon sekali pemahaman hadis itu harus komprehensif, harus utuh. Sehingga zaman itu bukan sekedar kita. Abu Dzar itu sahabat yang khusyuk itu ya protes. Yang benar ya Rasulullah, masa wa in zana wa in saroko. Diulang lagi. Yang benar ya Rasul. Sampai Nabi mengatakan 3 kali. Lama-lama Nabi sampai agak keras nadanya. Ngendikan ala rohmi anfi Abi Dzar. Oh dasar wong grumbung kandhani ra ngandel gitu. Karena Abu Dzar itu orang khusyuk. Beliau tidak siap kalau orang yang pernah salah seperti itu kemudian tetap dakhalal jannah atau sah melafadzkan la ilaha illallah. Tapi dengan penjelasan tadi, penjelasan ilmiah yang saya utarakan tadi, itu memang ini bukan masalah pelegalan zina atau nganggap zina biasa enggak, tapi masalah absolutisme kebenaran itu akan diakui oleh siapapun dan pihak manapun dan akan sah dari siapapun. Sehingga orang yang kafaratu la umrih, dia kafir tula umrih, 80 tahun dia kafir. Kemudian pas mau mati melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tetap sebagai berstatus mukmin. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada orang kafir sekali dia menghentikan kekafirannya dengan talaffuz di kalimat syahadah maka otomatis menjadi muslim. Lah soal nanti masuk surga ya bisa kapan-kapan kan? Allah enggak bilang harus sekarang kan? Ya nunggu kita duluan kira-kira. Nak bejo itu. Tapi saya berkali-kali ngaji sudah orang Islam tuh yang senang. Kita ini sudah dikasih kunci surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kamu harusnya enggak bisa masuk neraka. Enggak pegang kuncinya kok kamu mau masuk itu gimana? Tapi ada teman saya bilang, neraka ora ono pintune Gus langsung wae. Lah kalau kamu pikiran gitu semoga ke situ saya bilang gitu. Jadi makanya kamu yang pede saja. Umumnya orang itu kunci itu rahasia. Ini sudah dikasih tahu sama Kanjeng Nabi itu Miftahul Jannah la ilaha illallah. Sudah punya kuncinya. Alamatnya juga sudah jelas. Alamatnya itu ya sakho. Karena kalau as-sakhiyu qaribun minallah qaribun minal jannah. Kalau sampean kepengin tahu alamat neraka ya bakhil tadi. Itu qaribun minannar. Jadi kalau kamu tanya alamat neraka di mana Gus? Kalau kamu medit, kikir, ya itu dekat-dekat situ. Itu neraka. Nah saya enggak di dekat-dekat situ, makanya saya enggak tahu neraka di mana saya tahu. Jadi saya mohon sekali, di balik saya sering guyon sama Gus Riza Gus Siim, kita ini membawa sanad yang berat. Karena di sini ada zuriatnya Kiai Makhrus, ada zuriatnya leluhur saya. Harus zuriatam ba'duha mim. Jangan sampai buyut-buyut kita yang sudah meninggal statusnya rubah karena ulah para cucunya. Kayak yang dialami tadi Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah kita tidak pernah tahu Yahuda itu apakah agama, apa marga, itu masih jadi perdebatan. Karena kalau kamu kritik sebagai agama juga nanti repot karena ada ayat innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiin. Terus man amana billahi wal yaumil akhir. Artinya ada ayat di mana orang-orang iman dan orang-orang hadu. Nah, kalau hadu ini kamu anggap satu faham agama nanti repot. Masa Yahudi kok disejajarkan innalladzina amanu walladzina hadu. Makanya ini jadi perdebatan para ahli tafsir. Makanya ada ahli tafsir maknanya innalladzina amanu walladzina hadu lan wong sing tahu Yahudi. Ini balaghah bi'tibari makana. Pakai status dulu. Mau tidak mau secara bahasa memang seperti itu. Misalnya ada preman tobat di tangan Gus Riza mesti bilang, "Gus iki preman sing wis tobat." Jare wis tobat kok diarani preman, itu namanya bi'tibari makana. Jadi dengan status yang dulu. Iki wong kafir tapi saiki wis Islam. Lho wis Islam kok diarani wong kafir. Ada yang maknani sehingga enggak perlu kamu jadi orang liberal yang menyamakan semua agama terus dalil innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiin man amana. Semua agama itu sama. Buktinya ayat itu
Sama, pakai wawu ataf. Iku ora tau ngaji tafsir mbek Gus Riza kira-kira gitu. Kalau sudah ngaji tafsir insyaallah enggak akan seperti itu. Jadi ayat itu ada ilmunya. Dan alhamdulillah di pondok sini, di pondok Lirboyo juga diajarkan ilmu balaghah. Jadi kadang penamaan itu bukan sekarang tapi bi'tibari makana. Ngitung dulu. Paham ya? Kayak kita mengatakan ini kafir tapi sudah Islam. Itu paradok gak? Wong sudah Islam kok dikatakan kafir. Iku dhisik santi goblok, saiki wis pinter. Goblok kok. Pinter. Ya, ngoten mawon Gus, karena bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.